Oktober 1961, Suzuki memperkenalkan mobil barunya yang bernama Suzu Light Carry. Dengan merek Suzu Light yang difokuskan untuk menjual mobil di kelas baru bernama Keiji Dosa. Awalnya Carry memiliki bentuk dengan bonet depan sama seperti pesaingnya yang lain macam Daihatsu Hi-Jet. Untuk mesinnya sendiri digunakan mesin 2 tak 2 silinder berkapasitas 360 cc yang sesuai regulasi Keiji Dosa. Pada tahun 1965, muncul pembaruan dari Suzu Light Carry dengan generasi kedua yang memiliki kode sasis L20. Selain sedikit perbedaan detail bodi dengan generasi pertama, Carry generasi kedua ini mendapat ubahan pada bagian suspensi depan meninggalkan model per daun menjadi batang torsi independen. Tidak lama berselang, pada tahun 1966, model cap over dari Carry muncul dengan kode sasis L30. Mulai generasi ini, merek Suzu Light diganti menjadi Suzuki. Model L20 sendiri masih tetap dijual berdampingan sampai tahun 1969. Tahun 1969 muncul generasi keempat dengan kode sasis L40. Yang spesial, Carry generasi ini memakai desain bodi yang dibuat oleh Giorgetto Giugiaro, orang yang sama yang mendesain mobil semacam BMW M1, DeLorean, sampai De Tomaso Mangusta. Pada tahun 1972, generasi kelima dengan kode sasis L50 muncul. Kali ini memakai desain in-house Suzuki meski masih terdapat bagian-bagian yang terinspirasi dari generasi sebelumnya. Sampai pada titik ini, Carry hadir di Indonesia dengan importirnya saat itu PT Azeima. Azeima sendiri merupakan perusahaan asal Aceh yang didirikan oleh Abdullah Manaf dan Zain Manaf. Pada tahun 1976, keagenan Suzuki di Indonesia berpindah ke Indomobil. Produk Suzuki pertama dari Indomobil ini adalah Suzuki Carry generasi ke-6 dengan kode sasis ST10 pada tahun 1976. ST10 ini menjawab akan pembaruan aturan mengenai Keiji Dosa, salah satunya adalah penggunaan mesin 550 cc. Setahun kemudian, ST10 mendapat pembaruan menjadi ST20 yang populer disebut sebagai Suzuki Teruntung di Indonesia, di mana perbedaan utama dengan ST10 adalah ukurannya yang sedikit lebih besar, tidak mengikuti standar Keiji Dosa. Pada tahun 1984, Suzuki memperbarui Carry di Indonesia dengan menghadirkan ST100. Mengikuti desain Carry generasi ke-7 yang sudah muncul pada tahun 1979, di Indonesia Carry ini dikenal juga dengan julukan Carry Bagong karena muka depannya, terutama lampu depan bulat besar yang seperti tokoh wayang Bagong. Mesinnya naik menjadi 4 tak 1000 cc 4 silinder. Suzuki Carry sebenarnya selain berbentuk pick-up juga ada varian minibusnya. Sejak generasi ini di Jepang, Carry minibus diberi nama Suzuki Every. Di Indonesia, sejak dijual oleh Indomobil, Suzuki Carry hanya tersedia dalam bentuk pickup saja, sementara bodi minibus dibuat oleh perusahaan karoseri lokal. Contoh karoseri pembuat bodi Carry minibus yang populer antara lain Alexander, Adiputro, sampai Laksana. Tahun 1987, Carry ST100 mengalami ubahan di mana bentuknya kini menjadi kotak, mirip-mirip Carry generasi ke-8 di Jepang, lengkap dengan lampu depan model kotak. Di Indonesia, Carry 1000 ini dijual dengan nama Super Carry Extra. Pada tahun 1991, Suzuki bekerja sama dengan Mitsubishi membuat Suzuki Carry Futura yang benar-benar berbeda dengan Carry di Jepang. Futura memiliki kode ST130 atau SL413, dilengkapi dengan mesin 4 silinder 1300 cc 8 valve karburator. Carry 1000 alias ST100 sendiri masih tetap dijual berdampingan dengan Futura. Masih sama seperti sebelumnya, hanya tersedia varian pickup dan minibusnya dibuat oleh karoseri. Contoh yang populer ada buatan Adiputro dengan nama Dynamic Round Body di mana Carry 1000 dijual sebagai Suzuki Carreta dan Futura dijual sebagai Suzuki Adventura. Sekitar tahun 1996 dan 1997, aturan yang mewajibkan bodi minibus dibuat karoseri mulai ditinggalkan. Suzuki membuat bodi sendiri untuk Futura dengan lampu belakang mirip Suzuki Every di Jepang generasi 9, sementara Carry 1000 masih tetap hanya ada pick-up. Selain itu, Suzuki juga memperkenalkan Futura dengan mesin 1600 cc. Di tahun 2000, mesin 1600 cc ini diganti menjadi 1500 cc 16 valve karena pajak. Pilihan mesin 1300 cc juga ditinggalkan. Pada tahun 2004, Suzuki Carry 1000 didiscontinue menyisakan Suzuki Carry Futura saja. Namun di balik itu, Suzuki mulai mempersiapkan pengganti Carry dengan menjual Suzuki Every. Every ini merupakan Suzuki Every Landy yang berasal dari Malaysia sebagai tes pasar. Pada tahun 2005, hasil dari tes pasar tadi menghasilkan Suzuki APV.
Sama seperti Futura, Mitsubishi juga membuat EPV versi mereka dengan nama Mitsubishi Maven. Meskipun sudah ada EPV, namun Suzuki Carry masih tetap dijual berdampingan dengan EPV termasuk Carry minibus. Bedanya, kini Carry sudah dilengkapi dengan mesin injeksi sama seperti EPV. Pada tahun 2007, Suzuki memperbarui EPV dengan menghadirkan EPV Arena. Salah satu perbedaannya paling terlihat selain tampang depannya adalah suspensi belakang yang menjadi model per keong, tidak lagi per daun. Tidak lama berselang, pada tahun 2009 muncul versi upmarket dari EPV dengan Suzuki EPV Luxury untuk bersaing dengan Daihatsu Luxio. Meski pada awalnya Suzuki hanya menjual EPV dalam bentuk minibus, pada tahun 2011 Suzuki kemudian menjual varian pick-up-nya dengan nama Suzuki Mega Carry. Bentuk depannya tidak mengikuti EPV Arena melainkan mengikuti bentuk EPV generasi pertama. Ukurannya sedikit lebih besar dibandingkan Carry Futura, dan keduanya dijual berdampingan sampai tahun 2019. Pada tahun 2019, Suzuki memperkenalkan generasi baru dari Carry dengan ukuran yang lebih besar untuk menggantikan Futura yang umurnya sudah hampir 30 tahun, serta Mega Carry dengan Suzuki New Carry. Carry baru ini hanya dijual dalam bentuk pick-up saja, dengan mesin baru 1500 cc. Meski tidak ada varian minibus, namun Suzuki masih tetap menjual Suzuki EPV Arena dan EPV Luxury bersamaan dengan New Carry. Itu tadi sepenggal kisah Suzuki Carry di Indonesia. Mana generasi Carry yang pernah kamu sopiri? Terima kasih sudah menonton.